Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. Halo sobat, salam sehat dan sehati. Cerita kali ini mencoba menorehkan nilai-nilai yang baik yang didapat dalam buku Angsa-Angsa Liar yang ditulis oleh Jung Chang. Tentu ujungnya akan tiba untuk Bali. Angsa-Angsa Liar adalah epik yang memukau, yang bercerita tentang pengalaman sebuah keluarga dalam memperjuangkan hidup dan keberadaannya di tengah pembangunan Cina modern, serta dampak perang dan sistem pemerintahan totaliter terhadap nasib seperempat penduduk dunia. Jung Chang lahir pada tahun 1952 di Yibin, Provinsi Sichuan, China. Dia pernah menjadi pengawal merah sebentar waktu berumur 14, lalu bekerja sebagai petani, dokter dengan kaki telanjang, buruh pabrik baja, dan tukang listrik sebelum menjadi mahasiswa jurusan bahasa Inggris dan kemudian menjadi asisten dosen di Universitas Sichuan. Jung Chang meninggalkan China menuju Inggris pada tahun 1978 dan mendapat beasiswa untuk belajar di York University, di mana dia berhasil mendapat gelar PhD dalam linguistik pada tahun 1982. Jung Chang adalah orang pertama dari Republik Rakyat China yang menerima gelar doktor dari Universitas Inggris. Kini ia tinggal di London dan mengajar di School of Oriental and Africa Studies, London University. Sebelum kita tarik nilai-nilai yang didapat untuk Bali, mari kita urai dulu rangkuman buku Angsa-Angsa Liar. Angsa-Angsa Liar adalah kisah nyata tentang ketegaran tiga wanita China melalui pergolakan sosial sejak jatuhnya Puyi, masa penjajahan Jepang, perang saudara, kejayaan komunis, sampai masa kini. Di buku tersebut diceritakan bahwa nenek Jung Chang adalah selir seorang panglima perang yang amat berkuasa. Dia tinggal di rumah yang megah, dilayani sejumlah pelayan yang senantiasa dihadiahi aneka perhiasan mewah. Tapi hidupnya merana karena selalu diawasi dan dilarang keluar rumah. Namun, dengan berani dia menentang suaminya dan mendobrak adab yang telah tertanam kuat selama lebih dari 2000 tahun. Sedangkan ibunya, putri tunggal nenek Jung Chang, menghabiskan masa remaja di tengah pergolakan perang saudara dan perebutan kekuasaan antara Kuomintang dan komunis. Dia memilih menjadi anggota Partai Komunis Cina karena yakin
akan cita-cita luhur mereka dan karena jatuh cinta pada seorang komandan gerilya komunis yang sangat ditakuti. Sedangkan Jungchang sendiri adalah putri kedua yang lahir di masa kejayaan komunis, ketika ayahnya telah menjadi gubernur dan ibunya menjadi pejabat penting. Di masa kanak-kanak, Jungchang hidup terlindung di lingkungan perumahan pejabat tinggi partai dengan segala kemudahan dan hak-hak istimewa. Tapi sebelum umurnya 14 tahun, ketika angin perubahan politik mulai bertiup, tahun demi tahun berlalu, angin perubahan tidak mereda, malah semakin kencang dan akhirnya memuncak menjadi badai yang memporak-porandakan semua sendi kehidupan rakyat China. Sedangkan ayahnya yang terkenal amat jujur ditahan, disiksa sehingga menjadi gila dan dibuang ke kamp kerja paksa. Sedangkan ibunya dibuang ke kamp lain. Jungchang dan kakaknya harus menjalani reedukasi dan menjadi petani di sebuah pedesaan terpencil di kaki pegunungan Himalaya. Ketiga adiknya tercerai-berai dan menjadi anggota geng jalanan. Agar terhindar dari pengucilan dan siksaan, mereka berlima diperintahkan mengingkari orang tua mereka sendiri. Tetapi mereka menolak. Hanya satu yang membuat mereka tegar dan mampu bertahan hidup, yakni rasa hormat dan sayang kepada orang tua mereka sendiri. Hickory-dickory-dock, the mouse ran up the clock. Apa yang Bali dapat dan petik dari rangkuman buku di atas? Jawabnya sangat sederhana, yakni identitas sanggup memanggil dan menyempurnakan masa depan. Dengan cara apa hal itu bisa diraih? Jawabnya dengan cara memaafkan masa lalu. Bila tidak berdamai dengan masa lalu, maka masa depan suram. Ini penting karena masa lalu adalah tragedi, sedangkan masa depan adalah gairah. Masa lalu adalah prajurit yang taat aturan, dan masa depan adalah komando yang syarat muatan visioner. Masa lalu hanya untuk pecundang, sedangkan masa depan untuk pemenang. Begitulah sobat, nilai-nilai yang didapat dari angsa-angsa liar. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.